Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu kembali para peserta Sibak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke surat Al-Baqarah 183 sampai 185 yang berbicara mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dengan membaca ayat-ayat ini, kita akan memahami secara lebih persis bagaimana isi dari ayat-ayat yang sudah sering kita dengar dari para ustadz, para mubaligh, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa tersebut. Mari sekarang kita baca dulu surat Al-Baqarah 183, 184 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya, ini 183, 184. Sekarang kita lihat mufradatnya. Kutiba artinya diwajibkan. Ya. Dari kataba yaktubu, ya. Kataba makna umumnya menulis, kutiba ditulis. Tapi dalam konteks ini, kutiba dalam arti diwajibkan. Ya, jadi ada kata kataba yang artinya mewajibkan. Ya, kataballahu alaikum misalnya, itu bisa berarti itu artinya adalah Allah mewajibkan bagi kalian. Ya, ini kutiba, diwajibkan. Ya. Kemudian yang kedua, ayyamun, jamak dari yaum, artinya hari. Ya. Ada berapa hari? Dalam satu minggu ada 7 hari. Ya, ayam. Tolong dihafalkan hari-hari dalam bahasa Arab. Yang kebetulan di dalam bahasa kita nama hari itu juga berasal dari bahasa Arab. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabat. Ya, kecuali yang Ahad ini kemudian di Indonesia menjadi Minggu. Nah, ini kalau bisa kembalikan kepada nama Ahad. Ya. Ma'dudat, tertentu, terbilang. Sebenarnya. Jadi adat itu bilangan, ma'dudat berarti terbilang. Ya, dalam bilangan yang tertentu. Ya. Maridun, orang yang sakit. Maradun, penyakit. Maridun, orang yang sakit. Ya. Maridun jamaknya mardo. Ya. Mardo, mufradnya maridun. Iddah, bilangan. Ya, iddah, bilangan. Ukhar, jamak dari akhar, artinya lain. Ayyamun ukhar, berarti hari-hari lain. Yutiku, berat, merasa berat. Wa 'alal ladzina yutikunahu, orang-orang yang yutikuna merasa berat,
yutikunahu, kembali kepada siam, ya, berarti merasa berat untuk berpuasa. Fidyah, ya, kita semua tahu makna fidyah, yaitu memberi makan sejumlah adatnya orang makan. Ya. To'am, makanan. Ya. Fidyah itu berarti tebusan. Tebusan bentuknya adalah to'am, makanan. Tatawwa'a, sukarela. Melakukan sesuatu secara sukarela itu tatawwa'a. Khair, lebih baik. Ya, kita sudah kenal kata ini banyak sekali. Khairun, lebih baik. Soma yasumu artinya berpuasa. Tasumu, berpuasa. Tasumu, berpuasa. Kalau orang banyak, antum tasumuna, anta tasumu. Ya, baik. Sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu peserta sekalian memahami ayat tadi, ya, berdasarkan mufradat yang sudah diberikan dan dibantu oleh pertanyaan ini. Pertama, kepada siapa ayat ini ditujukan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Yang kedua, apa yang diwajibkan kepada mereka? Kutiba alaikumus syiyam. Apakah kewajiban itu khusus untuk mereka? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini jawabannya bisa diambil dari situ. Apa tujuan diwajibkannya hal itu kepada mereka? Ya. Itu penutup ayat. La'allakum tattaqun. Ya. Nah, ini ayat berikutnya. Bagaimana jika sedang sakit atau bepergian? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Itu jawabannya. Ya, kepada siapa diwajibkan membayar fidyah? Kepada orang yang alladzina yutikunahu. Fidyatun. Apa bentuk fidyah itu? To'amu miskinin. Apakah boleh memberikan fidyah lebih dari itu? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ya. Mana yang lebih baik, berpuasa atau membayar fidyah? Wa antasumu khairul lakum. Mengapa demikian? In kuntum ta'lamuna. Nah, berarti di balik kata in kuntum ta'lamun itu ada sesuatu yang kita bisa pahami sehingga menjadi alasan mengapa berpuasa lebih baik daripada membayar fidyah. Oke. Mudah-mudahan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan ini antum semua bisa memahami makna ayat ya 183 184. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya 185 ya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita bantu mufradat. Syahrun jamak dari syuhur. Ya, syahrun jamak dari syuhur. Nanti jamak yang lain ada ashur, ya, ashur. Ya, nanti bisa lihat di dalam ayat. Jadi syahrun jamaknya bisa syuhurun,
bisa ashhurun. Bayinat, penjelasan. Jamak dari bayinatun, jamaknya bayinat. Al-Furqan, itu artinya pembeda. Ya. Syahida, menyaksikan. Faman syahida minkumus syahra, menyaksikan datangnya syahr atau bulan. Ya. Yuri itu berkehendak atau ingin, mau, ya, yuri itu. Al-yusra, kemudahan, kebalikannya al-usr, kesusahan atau kesulitan. Ya. Tukmilu, menyempurnakan. Oke. Ini mufradat yang kita berikan untuk membantu memahami teks ayat 185. Sekarang kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk memahami ayat tersebut. Ya. Pertama, apa yang diturunkan pada bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, apa yang harus dilakukan setelah datangnya bulan Ramadan? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Bagaimana dengan yang sedang sakit atau bepergian? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, itu jawabannya. Apa alasan diperbolehkannya hal itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kalau sudah sembuh dari sakit dan tidak lagi bepergian, apa yang diperintahkan? Yaitu iddatun min ayyamin ukhar. Apa yang diperintahkan setelah sempurna bilangan puasa Ramadan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mengapa diperintahkan demikian? La'allakum tashkurun. Ya. Oke, kita lihat kembali dulu kepada ayat tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya. Ya, jadi di sini turunnya Al-Quran itu di syahri Ramadan atau di syahri Ramadan diturunkan apa? Al-Quran. Tujuannya apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Setelah itu kemudian ditegaskan siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan falyasumhu. Ya, ini yang harus dilakukan. Nah, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, ini seperti di ayat yang pertama. Tujuannya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Di sini tidak ada lagi ayat yang menunjukkan orang yang merasa berat berpuasa boleh bayar fidyah. Ini tidak ada lagi. Jadi setelah turunnya ayat ini tidak ada keringanan atau tidak ada penggantian puasa itu dengan fidyah bagi orang yang merasa berat. Ya. Tapi nanti di dalam Al-Hadis itu diterangkan siapa orang-orang yang boleh membayar fidyah. Bukan orang yang merasa berat, aduh saya berat berpuasa, tapi karena saya punya uang maka saya membayar fidyah aja. Bukan begitu. Jadi yang boleh tidak berpuasa dan harus bayar fidyah itu adalah orang-orang tertentu yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Orang yang sudah tua renta, tidak kuat berpuasa, orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya.
dan ada ibu hamil, ya, atau yang sedang menyusui dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada lagi alasan orang tidak puasa karena merasa berat padahal tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira itu yang perlu kita pahami. Ya. Berikutnya adalah sedikit kita kembali kepada soal struktur. Ya. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada lam itu, ada lamiyat itu, ada lam amr, ada lam ta'lil, ya. Kemudian ada lam qasam. Nah, di sini coba dicermati, lituk milul iddata, kemudian tukabbirullaha. Nah, ini lamnya lam apa ini? Ya. Ini lamnya lam apa? Apakah lamul amr atau ini lamut ta'lil atau ini lam qasam? Nah, ini coba dicermati dengan melihat struktur yang sudah dipelajari kemarin. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini mirip dengan ayat tadi, cuma bedanya di sini kutiba alaikumnya bukan siam tapi al-qisasu fil qatla. Qisas artinya hukuman yang serupa. Ya, qisas itu hukuman yang setara. Al-qatla jamak dari qatil, orang-orang yang terbunuh. Ya, jadi nanti coba diterjemahkan. Ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian bukan puasa tapi qisas. Ya, menerapkan qisas, yaitu memberikan hukuman yang setimpal fil qatla dalam kasus pembunuhan. Ya, terjadinya ada orang-orang yang terbunuh. Oke, ayat berikutnya. Kutiba alaikumul qitalu wa kurhun lakum. Ya. Qital, perang. Kurhun, sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Ya. Kutiba alaihimul qitalu falamma, dan ketika kutiba alaihimul qitalu tawallau, mereka berpaling, mereka menolak, ya, mereka enggan, tidak mau. Illa qalilan minhum, ya, wallahu alimun bidzalimin. Ya. Al-hajju asyurun ma'lumatun. Asyur jamak dari syahr tadi sudah saya katakan, di samping syuhur juga ada asyhur. Ya. Al-hajju asyurun maklumat, yang sudah diketahui, sudah ditentukan. Faman faradha fihinnal hajja, faradha dari fardu, salat fardu artinya salat wajib, betul? Ya. Nah, barang siapa yang sudah diwajibkan atas mereka al-hajju, artinya sudah melaksanakan haji, maka ada 3 hal yang dilarang. Pertama rafath, kedua fusuk, kedua jidal. Ya, rafath itu kaitannya dengan masalah omongan-omongan kotor yang berkaitan dengan hubungan pria wanita. Fusuk, ini perbuatan kefasikan, terutama ini yang menyangkut kehati-hatian nanti di dalam hal harta benda waktu haji. Jangan sampai katutan harta orang lain, jangan sampai mengambil hal harta yang bukan miliknya. Kemudian yang ketiga jidal, artinya ini berkaitan dengan omongan, bantah-bantahan, pertengkaran, dan seterusnya. Ya, selanjutnya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Ya, iddah sudah ya, bilangan jumlah ya, 12, 12. Ya, 12 syahran berarti 12 bulan. Oke, yang terakhir, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, saya kira ini ayat sangat terkenal. Oke. Coba dipahami dan diterjemahkan. Sekarang kita masuk ke tugas, ya, terjemahkan. Kutiba alaikumusyamu fi ayyamin ma'dudat. Ya, ini dari ayat tadi tapi saya ubah. Ya.
Tapi semuanya sudah ada di dalam ayat kalimat kata-katanya. Kutibas syamu 'alal ladzina min qablikum. Ya, kutibas syamu 'alal ladzina min qablikum. Unzilal Qur'anu fi syahri Ramadan. Ya. Man syahida Ramadana falyasumhu. Man kana ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Allahu la yuridu bikumul yusra walakin yuridu bikumul yusra. Unzilal Qur'anu hudan lin nasi wa hudan lil muttaqin. Ya, ini tugas 1. Tugas 2-nya seperti biasa menuliskan ayat di sini berdasarkan makna yang tercantum di sini. Oke. Di sini kolom 2 menuliskan ayat berdasarkan makna yang ada pada kolom 1. Oke, saya kira inilah pelajaran kita kali ini. Tolong tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik. Juga latihan-latihan tadi ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah itu tugas-tugas dikirimkan seperti biasa kepada tim. Demikianlah kajian kita terhadap surat Al-Baqarah 183 sampai 185 tentang Ramadan atau tentang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih memahami ayat-ayat tersebut dan bisa kita juga gunakan untuk sebagai bekal memahami ayat-ayat yang lain yang setara dengan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.